Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, jangan tutup Alkitabnya. Kita akan tetap lihat bagian itu dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan kepada saudara kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang boleh kami baca tadi. Dan sebentar lagi kami akan lihat kembali dan kami akan pikirkan. Biarlah kiranya peristiwa kebangkitan Kristus ya Bapa, bukan hanya menjadi peristiwa sejarah yang kami tahu dan kami sadar, tetapi juga menjadi peristiwa yang mengubah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa supaya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada yang masih tahu atau ingat nggak peristiwa ini? Masih ya, pasti masih. Saya masih ingat sekali, kalau kalian nggak tahu, ini adalah peristiwa 9/11. Saya waktu itu dan Cilisa kita baru pindah dari Amerika, kita lagi duduk malam hari waktu itu di Jakarta, di lounge kita, dan lagi nonton TV. Dan pada waktu itu tiba-tiba ada breaking news, saudara-saudara. Sesuatu yang kita nggak sangka-sangka, waktu itu saya masih ingat, si Jo saya masih umur 1 tahun, dan waktu itu kita lihat pada malam hari, kita lihat breaking news. Dan itu sekitar pagi-pagi pada waktu itu di New York City. Dan kita lihat drama itu, saudara-saudara. Ketika pesawat pada waktu itu menabrak langsung ke Twin Tower ini. Dan pada waktu itu Twin Tower yang kita ingat, kita tahu, kita pernah visit juga, kita ditabrak pesawat, saudara-saudara. Dan akhirnya hancur. Waktu itu terus terang ketika kita lihat footage itu saudara-saudara, kita nggak sangka ini film atau ini beneran sih, gitu loh maksudnya. Ini serius atau enggak? Ini fake atau real news saudara-saudara? Saudara tahu 9/11 itu memakan korban kurang lebih 3.000 orang dan hanya dilakukan oleh 19 teroris yang menyerang di berbagai titik di Amerika pada hari yang sama, dan pada waktu itu mungkin sekali-kalinya di dalam sejarah Amerika sendiri di mana traffic udara di Amerika itu tiba-tiba stop, saudara-saudara. Semua yang lagi terbang harus turun, begitu ya. Semua yang mau terbang nggak boleh terbang. Pada waktu itu semuanya stop, saudara-saudara. Orang katakan Amerika stood still. Dan saya kontak dengan beberapa orang-orang yang saya tahu, karena saya tahu mereka pasti peduli dengan hal ini dan nanya ke mereka, ini beneran apa enggak sih? Gitu loh maksudnya. Kok kayaknya kok seperti film begitu maksudnya. Kayak nggak percaya. Dan waktu itu saudara-saudara, kita yang ribuan kilometer ada dari Amerika, pada waktu itu ada di Indonesia, itu pun juga kita ngerasa khawatir, kita ngerasa takut. Kalian bisa bayangkan nggak? Orang-orang yang pada waktu itu tinggal di Amerika dan mungkin tinggal di New York City sendiri. Seperti apa perasaannya, saudara-saudara? Betapa ketakutannya mereka. Dan puji Tuhan pada waktu itu, banyak orang mencari Tuhan ya setelah peristiwa 9/11. Tim Keller sendiri memberikan kesaksian bahwa kenapa gerejanya itu mungkin berkembang dan bertumbuh di New York City, saudara-saudara, pada tahun 2000-an, itu adalah salah satunya karena kejadian ini. Dia menyadari hal itu, bahwa banyak orang yang datang ke gereja dan mencari Tuhan. Setelah peristiwa ini, banyak yang diselamatkan. Luar biasa. Kabar yang sulit dipercaya, tetapi terjadi. Dan banyak yang diselamatkan. Kabar yang sulit percaya itu terjadi dan reaksi orang-orang, seperti kita tahu itu adalah takut. Mungkin ini yang dirasakan juga ya pada waktu itu ya. Oleh para pengikut Yesus di Matius 28, pada Minggu Paskah, Minggu pagi Paskah. Kita buka Alkitab kita sekali lagi dari Matius 28 dan kita lihat saudara-saudara di sini dua Maria
yang pada pagi-pagi buta datang dan menengok kubur Yesus. Dan ketika mereka melihat kubur Yesus pada waktu itu, mereka langsung jaw drop begitu loh. Karena apa? Karena nggak percaya. Seperti saya pada waktu itu lihat Twin Towers, saudara-saudara, nggak percaya begitu sepertinya kejadian ini. Dan yang mereka ingat ialah hanya sesuatu yang totally lain pada hari Jumat. Betul nggak? Pada saat mereka tiba waktu itu, Matius 28 katakan ada terjadi gempa bumi yang hebat. Karena malaikat Tuhan pada waktu itu turun, dan ini memang cara Tuhan untuk berbicara. Dan bahkan juga sampai sekarang Tuhan sering berbicara dengan kejadian-kejadian alam yang extraordinary, saudara-saudara. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada manusia melalui peristiwa-peristiwa yang aneh. Salah satunya ini adalah gempa bumi, dan gempa bumi pada waktu itu ini membuat batu yang ada di depan kuburan Yesus yang beratnya kurang lebih 1-2 ton menurut arkeologis tergeser. Begitu loh. Dan terguling. Dan pada waktu itu malaikat dengan pakaian putih dan bersinar duduk di atasnya di ayatnya yang kedua. Perhatikan saudara-saudara. Dan semua penjaga-penjaga kubur pada waktu itu ketakutan. Dan dikatakan seperti orang mati di ayatnya yang kedua. Karena kalian bisa bayangkan aliran darah begitu ya, yang harusnya mengalir di orang yang normal tiba-tiba berhenti. Itu seperti apa saudara-saudara? Pasti mukanya langsung putih, pucat begitu, karena mereka melihat sesuatu yang lain daripada biasanya. Dan apalagi perempuan-perempuan itu saudara-saudara, kita bisa bayangkan setengah mati ketakutan. Dan malaikat pada waktu itu datang dan katakan, janganlah kamu takut. Karena apa? Ayat 5. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi kata malaikat apa? Malaikat tahu kalau misalnya mereka mencari Yesus sebagai manusia. Yesus yang disalibkan itu di ayatnya yang kelima. Tetapi sadar kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Dan dia adalah Tuhan yang tidak tinggal di dalam kematian. Nah, ada beberapa undangan yang diberikan oleh malaikat pada waktu itu kepada orang-orang dan kepada murid-murid dan kepada perempuan-perempuan ini, dua Maria ini, untuk berespon kepada kebangkitan Yesus. Dan menurut saya ini beberapa hal yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita meresponi kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Jadi ada undangan pada hari kebangkitan. Seperti juga sekarang ada undangan dari Tuhan kepada kita semua pada hari kebangkitan. Undangan yang pertama, saudara-saudara, adalah undangan untuk tidak takut. Ya. Ini kata-kata yang menyejukkan, bukan? Karena perempuan ini takut setengah mati, seperti kita lihat ya di dalam perikop kita di Matius 28. Kata yang dipakai di dalam Alkitab itu untuk memberikan ketakutan mereka, itu adalah kata seperti mereka itu dikatakan melihat orang atau melihat sesuatu yang tidak seharusnya begitu ya, sehingga mereka begitu ketakutan. Tetapi juga kata yang dipakai oleh Alkitab untuk memberikan ketenangan, saudara-saudara, itu adalah ketenangan kalau misalnya Allah itu tidak meninggalkan mereka. Jadi ketenangan ini bukan ketenangan batin, tetapi ketenangan kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang present, yang hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Allah adalah Allah yang udah membangkitkan Yesus dari kematian, Yesus yang disalibkan itu boleh dikatakan telah bangkit pada hari yang ketiga ini. Yesus yang tergeletak di atas kayu salib, mati, sekarang sudah tidak ada lagi dikubur. Nah, perempuan-perempuan ini tentunya udah memperkirakan ya, ketika mereka pergi ke kubur pada waktu itu pada pagi hari, pada hari kebangkitan, mereka udah memperkirakan apa yang akan terjadi di dalam kuburan Yesus. Mereka akan menangis, mereka akan meratap, karena mereka tahu bahwa Yesus itu yang mereka adore, yang mereka ikuti, itu semuanya sudah selesai basically. Dan tetapi ternyata di sini mereka memperoleh dorongan, sebuah ketenangan langsung dari Tuhan loh, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Luar biasa ya di sini. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau kita nggak lihat peristiwa 9/11 pada waktu itu. Tetapi buat orang-orang yang melihat peristiwa 9/11 langsung, saudara-saudara, itu pasti akan merubah hidup mereka. Dan perempuan-perempuan ini pada waktu itu melihat Yesus yang mati di atas kayu salib secara langsung.
Mereka melihat bahwa Yesus yang mereka kasihi, mereka tahu bahwa Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan mereka, mati tergeletak di atas kayu salib, dan pada akhirnya gak bernafas. Jadi mereka lihat sendiri, saudara-saudara, dan mereka lihat sendiri bagaimana Yesus dikapankan, dan kemudian pada akhirnya dikubur. Dan sekarang mereka datang ke kuburnya dengan ekspektasi kalau mereka bisa melihat paling enggak kuburan yang tertutup begitu, tetapi mereka datang dan melihat kuburan yang terbuka, saudara-saudara. Dan gak pernah gitu loh tersirat di dalam kepala mereka bagaimana caranya orang mati itu bangkit pada akhirnya. Mungkin saudara-saudara gak tahu ya, kalau misalnya kita pergi ke rumah duka begitu loh pada saat ini. We kind of expect gitu ya apa yang akan terjadi, bukan? Apalagi kalau misalnya COVID ini masih terbuka begitu. Kita expect saudara-saudara apa yang akan terjadi. Kita akan lihat jasad orang yang udah gak bernafas, mukanya lebih pucat sedikit, dan tergeletak begitu di dalam peti mati. Itu kita udah expect pasti. Dan kalau misalnya kita pergi ke rumah duka, dan pergi ke viewing itu, dan tiba-tiba jenazahnya itu bergerak-bergerak, saudara-saudara, tentunya itu adalah sesuatu yang akan bikin kita langsung pucat, bukan? Ya, Om Daniel ini suka videoin orang mati, saudara-saudara. Jadi dia itu kalau misalnya saudara pengen tahu orang mati kayak apa, tanya sama dia begitu ya. Dia memang ahlinya, ini second job, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara bayangkan pergi ke rumah duka dan lihat mayat begitu, tiba-tiba mayatnya bergerak, saudara-saudara, atau senyum-senyum sama saudara misalnya, apa yang akan terjadi? Nggak mungkin itu terjadi. Dan itu bukan seharusnya yang terjadi. Dan pada waktu itu saudara-saudara, perempuan itu juga gak expect kalau misalnya itu akan terjadi kepada Yesus. Itu adalah sesuatu yang asing begitu loh. Di benak mereka, di telinga mereka, di dalam pikiran mereka, apa yang mereka lihat itu semuanya gak make sense. Tetapi sebetulnya Yesus sendiri yang udah memprediksikannya ya. Betul gak? Yesus sudah pernah bilang saudara-saudara bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia bicara saudara-saudara di depan para guru-guru Taurat, pada ahli-ahli Taurat, dia katakan, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ini sebetulnya gak harus jadi surprise buat mereka. Karena Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Dan mereka mendengar hal ini, pada akhirnya mereka merasa gak percaya. Karena apa? Karena perempuan ini mendengar kata-kata Yesus, tetapi mereka masih belum percaya begitu loh terhadap apa yang Yesus katakan. Sampai pada akhirnya ada sebuah undangan dari malaikat. Malaikat katakan apa? Malaikat katakan jangan takut. Jangan takut. Dan bahkan mari masuk ke tempat di mana dia berbaring. Di pasal 28 ayatnya yang ke-16. Dan ini undangan yang kedua menurut saya. Undangan yang kedua pada hari kebangkitan ini ialah undangan untuk masuk. Lihat begitu ya. Batu di depan kubur Yesus itu udah digulingkan sama malaikat. Bukan untuk membuat Yesus dapat keluar ya saudara-saudara ya. Banyak yang berpikir bahwa batunya digulingkan supaya Yesus yang bangkit itu bisa keluar gitu pada akhirnya. Well, kalau misalnya dia udah bangkit dari kematian, dia bisa gulingin batu itu saudara-saudara sendiri tanpa bantuan malaikat. Betul nggak maksudnya? Malaikat itu justru membuka kubur Yesus untuk asking people atau inviting people untuk masuk, lihat begitu. Masuk dan lihat. Karena dia udah bangkit dari kematian dan dia tentunya udah hidup kembali dan dia bukan manusia, saudara-saudara. Dan batu itu digulingkan sekali lagi untuk mengundang orang untuk datang, masuk, lihatlah Kristus yang udah bangkit dari kematian. Dan inilah klaim daripada kekristenan. Kenapa kekristenan itu beda dengan agama-agama lain? Karena kekristenan percaya bahwa ada satu manusia yang juga adalah Allah yang mati dan bangkit. Dan Paulus katakan itu di 1 Korintus 15 ayat 17 bukan? Ketika dia katakan bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau misalnya Kristus nggak dibangkitkan, percuma untuk kita datang ke sini. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, percuma untuk kita percaya kepada Alkitab. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, percuma. Kalau misalnya kita pada akhirnya tahu bahwa ketika kita mau mati,
kita itu mempunyai pengharapan untuk hidup kembali dan hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, ini kita percaya bukan hanya sekedar fakta historis. Semua orang percaya kalau misalnya Yesus itu lahir, hidup, mati, dan juga orang katakan begitu ya, menurut kesaksian dari ratusan orang bahwa dia hidup kembali. Tetapi saudara-saudara, ini semuanya fakta historis. Dan fakta historis itu harus didukung dengan iman. Jadi iman dan rasio itu harus berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, iman dan fakta historis itu harus jalan sama-sama. Dan iman Kristen adalah iman yang mengundang orang, begitu loh, untuk datang dan untuk check out. Datang, masuk, check out, dan investigasi sama-sama. Dan marilah lihat Kristus yang bangkit. Saudara, dari begitu banyak orang yang mencoba meneliti mengenai kebangkitan Kristus, ada satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang untuk mereka pada akhirnya percaya bahwa Kristus adalah bangkit di luar iman. Jadi kalau misalnya mereka tidak beriman, pada akhirnya itu mereka itu gak akan bisa percaya bahwa Kristus itu bangkit. Walaupun bukti historisnya udah jelas. Ngerti gak maksud saya? Ya. Jadi bukti historisnya udah jelas pun, kita harus tetap beriman untuk percaya kalau misalnya Kristus itu bangkit. Demikian juga dengan kejadian 9/11, bukan? Kita tahu itu bukti historis jelas. Tetapi kalau misalnya kita nggak ada di sana dan kita nggak punya iman, pada akhirnya kita nggak akan percaya kalau misalnya itu terjadi, saudara-saudara. Fakta historis memerlukan iman untuk percaya. Jadi kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu semuanya fakta historis yang mengajak kita untuk investigasi lebih lanjut lagi. Untuk melihat bahwa ini bukti-buktinya kredibel loh. Oke? Oleh karena itu kita harus datang dan kita percaya kepada bukti-bukti ini. Kita diundang saudara-saudara untuk mencek, untuk melihat data-data ini. Dan untuk datang dan percaya kepada Kristus. Mari dan lihatlah, percayalah, berimanlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ada sebuah invitation. Invitation untuk memberitakan. Perhatikan ayat 7 di Matius 28 yang tadi kita baca. Dan segeralah pergi dan katakanlah, dikatakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, jadi dia katakan segeralah pergi dan katakanlah. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu dan beriman, tetapi pergi dan katakanlah. Berita yang mengubah kita, saudara-saudara, menggoyahkan kita, menggugah hati kita, harus menjadi berita yang kita beritakan. Gak bisa begitu loh, kita hanya katakan, oh ya, Kristus sudah bangkit, oke? Dan aku percaya, aku beriman, and that's it, begitu. Gak mungkin saudara-saudara, kalau misalnya berita itu udah menggoyahkan kita, menggugah kita, berita itu juga adalah berita yang harus kita beritakan, saudara-saudara, kepada orang lain. Saya masih ingat, saudara-saudara, tahun 2016, kita di New South Wales ini ada iklan seperti ini. Kampanye dari pemerintah New South Wales. Ada yang ingat nggak? Ada yang udah 2016 di sini? If you see something, say something. Maksudnya apa pada waktu itu kampanyenya? Kita tahu, ini maksudnya terhadap terorisme ya. Betul nggak? If you see something, say something. Begitu loh. Atau call 000. Nah ini sesuatu yang kita lihat, misalnya di kereta atau di station, dan kita tahu ini aneh, we better say something, kata pemerintah New South Wales. Oke? Sesuatu yang baru, yang menarik, say something about it. Karena kita nggak pernah tahu, kalau misalnya apa yang kita lihat itu bisa negatif. Dan kalau berita kebangkitan itu adalah berita yang out of ordinary, we better say something. Begitu. We better say something. Dan juga kesadaran bahwa ada orang lain yang mengetahui hal ini, ya, apalagi berita yang udah mengubah kita, mengubah hidup kita. Kita harus berani, saudara-saudara, untuk mengatakannya kepada orang lain. Oke? Kalau ini udah mengubah hidupmu, apalagi gitu ya, dari yang dulunya mati, sekarang hidup, maka we better say something about it. Seorang penginjil, dia bilang, katakan seperti ini. Dia adalah penginjil yang bernama D.T. Niles. D.T. Niles itu katakan, penginjilan, dia bilang, katanya, itu adalah seperti one beggar telling another beggar
where to find bread. Ya. Beggar itu pengemis ya, pengemis. Dan rata-rata pengemis itu lapar, saudara-saudara. Pengemis itu pasti cari makan. Dan ketika dia ketemu tempat di mana dia menemukan makanan itu, maka dia biasanya kasih tahu orang lain. It's just about it. One beggar telling another beggar where to find bread, saudara-saudara. Seringkali kita pikir, yang penting buat saya, begitu loh. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah tahu kalau misalnya ada jaminan kekal buat saya ketika saya nanti mati, kehidupan yang kekal. Tetapi apakah kita berani gitu loh untuk mengatakan apa yang kita percaya? Kalau misalnya itu udah mengubah hidup kita, kenapa enggak kita katakan kepada orang lain? Dan lihat tone-nya ya. Di ayatnya yang ke-8, perhatikan saudara-saudara, lihat Matius 28 ayat 8. Tone-nya itu dengan apa? Ketika mereka keluar dan mereka mengatakan itu. Mari kita baca bersama-sama ayat 8, Matius 28. Kalau udah ketemu kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini tone yang aneh ya. Oke? Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Gitu. Jadinya di satu pihak mereka masih takut. Ya, ini namanya manusia gitu loh, masih takut. That's okay. Tetapi mereka juga di satu pihak lain punya sukacita yang besar. Emosinya lucu sekali, saudara-saudara. Tetapi keduanya jadi satu karena mereka tahu kalau misalnya ini adalah berita yang mereka harus beritakan kepada orang lain. Walaupun mereka gentar dan takut. Dan seringkali itu juga yang kita rasakan, bukan? Kalau misalnya kita menginjili orang lain. Benar nggak? Ketika kita tahu bahwa ada berita yang kita mau beritakan kepada orang lain, berita sukacita dari Tuhan Yesus, berita sukacita bahwa Dia menyelamatkan manusia, itu juga mungkin yang kita rasakan. Di satu pihak kita takut, tetapi di lain pihak kita sukacita. Karena kita bisa membagikan berita itu kepada orang lain. Mereka takut kepada penjaga-penjaga, serdadu-serdadu yang mungkin menjaga. Ya, tetapi mereka juga sukacita. Karena apa? Karena sukacita bahwa pergi ke tempat yang baru dengan berita yang baru untuk bicara kepada orang-orang dengan berita yang mereka lihat dan mereka tahu, saudara-saudara. Takut nggak mereka? Takut. Pasti mereka akan takut. Takut untuk abuse. Takut kalau misalnya orangnya nanti akan melakukan atau respon sesuatu yang nggak diharapkan dan lain sebagainya. Tetapi mereka sukacita, begitu loh. Takut dan sukacita. Dan lihat apa yang Yesus katakan kepada mereka di ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jangan takut. Words of comfort buat kita semua, ketenangan. Karena ini bukan hanya sekedar ketenangan batin, tetapi ketenangan kalau misalnya Yesus sendiri hadir bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Dan kita lihat bagaimana Yesus pada akhirnya menampakkan diri kepada mereka semua dan makan bersama-sama dengan mereka dan bahkan hidup saudara-saudara bersama-sama dengan mereka sampai pada akhirnya nanti dia naik ke surga. Luar biasa. Jadi dengan kata lain, kebangkitan ini saudara-saudara mengundang kepada kita sekali lagi untuk kita boleh memikirkan ya. Apakah kita udah meresponi dengan kita tidak takut? Apakah kita udah meresponi dengan kita mau investigate lebih lagi, saudara-saudara? Apakah kita meresponi dengan kita berani untuk mengatakan? Mungkin ada dari kita di sini yang masih ragu dengan mengatakan, saya nggak lihat Yesus yang bangkit. Ya, saya nggak lihat Yesus yang bangkit. Bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus yang bangkit? Dan itu yang dikatakan oleh Thomas, bukan? Thomas, dia katakan di Yohanes pasal yang ke-20, ayat 29 apa? Karena engkau telah melihat aku, kata Yesus, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas. Jadi Thomas, kamu boleh tidak melihat, tetapi berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Di awal gereja,
pada hari kebangkitan, biasa orang mengatakan saling salam satu dengan yang lain. Salamnya seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, He is risen, balasannya, He is risen indeed. Oke? Jadi saya kepengen tanya kepada kalian pada saat ini ya. Oke? He is risen. Kurang semangat. Oke? Sekali lagi, He is risen. Amin, saudara-saudara. Dia bangkit. Dia sungguh bangkit. Biarlah kiranya kita dihiburkan, kita datang dan melihat, dan kita juga terus mengatakan mengenai kebangkitan Kristus yang mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan.